ضبها فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا satu dua Innal insana lirabbihi lakanud Seterusnya Kak Asep. Adiatnya. Itu kata kasur itu mah. Wa innahu ala zalika lasyahid. Satu, dua. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Teruskan saja. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Satu, dua. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kita ulang lagi dari ayat 5 ya. Asap ayat 5. 1, 2, 3 bersama-sama. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Baiklah, untuk selanjutnya adalah tafsir surah Al-Adiyat lanjutan. Kepada Bunda Penti disilahkan. Terima kasih Bunda Imas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda
wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam bulan yang Syahrul Haram ya, bulan yang mulia ini, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa mengikuti kajian pengajian di Sagusa Pop ini. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Langsung saja pada ayat ke-6 ya, kemarin terbahas sedikit di ayat ke-5. Innal insan, sesungguhnya manusia, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, mereka ingkar. Mereka ingkar artinya mereka tidak bersyukur. Nah, sebagian ulama menjelaskan ya bahwa hubungan antara qasam ayat 1 sampai 5 itu qasam, sumpah-sumpah yang Allah menggunakan sifat-sifat kuda ya, kuda-kuda yang dipergunakan oleh para mujahid fisabilillah. Nah, jadi para mujahid fisabilillah menggunakan kuda-kuda tersebut dengan sifat-sifat dan karakteristik yang luar biasa, begitu kuat, begitu tangguh, begitu kokoh ya kuda-kuda itu, dan begitu berani untuk menyerang musuh. Nah, mereka menyebutkan bahwa Allah menginginkan dengan sumpah-sumpah tersebut agar kita sebagai manusia bisa memperhatikan keadaan kuda yang memiliki khususnya dalam sifat ketaatan. Dengan kuda ya diberikan kenikmatan oleh pemiliknya, misalkan kuda diberikan kandang, diberikan makan, minum. Misalkan ketika tuannya menyuruh pergi untuk berperang, maka mereka patuh dan ikut pergi. Bahkan ketika harus di tengah-tengah pertempuran ya, fawasatna bihi jama'a, ketika di tengah-tengah pertempuran demi untuk mengantar tuannya, maka mereka pun dengan semangat melakukannya. Nah, berbeda sekali dengan keadaan manusia yang bahkan Allah beri berbagai macam kenikmatan, tetap ingkar, kufur terhadap Robnya, Rob yang sudah memberikan kenikmatan. Hasan al-Basri menafsirkan al-Kanud itu seperti apa sih? Apa tafsir dari al-Kanud? Al-Kanud itu adalah huwal kufur alladzi ya'uddul masaib, yaitu yang kufur, ingkar, alladzi yang ya'uddul masaib, menghitung-hitung atau mengingat-ingat musibah, wa yansa ni'ama rabbih, dan melupakan kenikmatan dan anugerah dari Robnya. Jadi seperti itu pengertian dari lirabbihi lakanud. Lakanud itu adalah orang yang sering mengingat-ingat musibah ya, dan melupakan nikmat Allah. Kayak misalkan baru dikasih sakit seminggu udah ngeluh misalkan, kemudian ketika padahal selama setahun dia dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian juga ada Al-Fudol bin Iyad berkata bahwa al-kanud di sana itu adalah apa sih kanud tersebut, yaitu satu keburukan saja bisa menjadikannya lupa berbagai kebaikan yang banyak. Jadi dengan alladzi ansathul khoslah al-wahidah minal isahah al-khisal al-kathirah minal ihsan. Adapun kebalikan kanud itu syukur. Syukur itu alladzi ansathul khoslah al-wahidah minal ihsan al-khisal al-kathirah minal isaah. Intinya satu keburukan saja orang yang memiliki kanud itu dia melupakan kebaikan yang banyak. Adapun kebalikannya yang syukur, berterima kasih, satu kebaikan saja membuatnya lupa dengan banyak keburukan. Nah, seperti itu. Nah, misalkan yang kanud itu ya tadi misalkan kayak baru sakit seminggu udah ngeluh, lupa bahwa berbulan-bulan bahwa mungkin setahun Allah sudah berikan dia
kesehatan. Misalkan ketika ekonominya sulit nih, misalkan sekarang ya di masa pandemi, bisa padahal dia lupa bertahun-tahun Allah memberikan berbagai kelapangan. Nah, kita teladan ada di diri Nabi Ayub alaihissalam, bahwa beliau itu selama 7 tahun ya, 7 tahun menderita sakit yang begitu parah sampai keluar ulat-ulat dari dagingnya. Bayangkan saja, selama 7 tahun sakit parah, keluar ulat dari dagingnya, tapi beliau bersabar. Beliau bersabar. Ada di antara masyarakat di sana ya yang berkata kepada Nabi Ayub, coba cina kamu minta kesembuhan pada Allah. Maka Nabi Ayub yang sangat terkenal ya, yang kita pun sering membacanya, aqamtu fin na'im sab'in sanah wa uqimu fil bala sab'a sinin. Aku itu sudah mengalami kenikmatan selama 70 tahun, dan sekarang aku berada dalam ujian Allah hanya 7 tahun saja. Faqala, maka dia berdoa kepada Allah. Ini doa yang kita pun mungkin sering ya membaca ini. Anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyadhur, ya Allah, sesungguhnya aku sudah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia, ala dzalika, atas hal itulah syahid, mereka mengakui keingkaran. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia itu, ada yang menyebutkan Allah, dia itu adalah hu, itu Allah. Allah menyaksikan keingkaran manusia. Tapi pendapat kedua, wa innahu, hu di sana itu manusia, bahwa manusia sendiri dia menyaksikan akan keingkarannya gitu. Wallahu alam gitu ya. Nah, ini misalkan manusia itu bahwa ketika dia memiliki nikmat justru menisbatkan pada dirinya sendiri. Kita lihat saja Qarun ya, Qarun ketika ia diberikan harta banyak, tetapi apa yang ia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, innama, sesungguhnya, utituhu, aku diberikan harta ala ilmin ya. Utituhu, aku diberikan ala ilmin, ilmu indi, semata-mata itu adalah dariku. Jadi sesungguhnya aku diberikan harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Jadi mengakui bahwa dia kaya itu memang aku pintar. Misalkan kenapa aku kaya? Karena aku pintar. Jadi tidak ada campur tangan dari Allah. Nah, hendaklah seorang muslim ketika diberikan anugerah oleh Allah, jangan sombong kemudian bahwa ini usaha saya, ini atas kecerdasan saya, ini atas keahlian saya, ini atas pengalaman saya. Nah, itu bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Tetapi segala sesuatunya selalu disandarkan pada Allah, pada Allah, pada Allah. Jadi persaksian tersebut biasanya dengan bentuk perbuatan ya. Misalkan ketika diberikan nikmat hanya dihabiskan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, diberi harta dilakukan untuk hal-hal yang haram misalkan. Sehingga ketika ya selanjutnya terakhir ini ya udah saja sampai ayat 7, itu memang kepanjangan, mungkin bisa dilanjut besok saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 5 menit ke depan broadcast hadis. Sekarang hadis ke-35 ya. Bunda Vivi disilahkan Kak Asep. Hadis 35 tentang ukhuwah dan hak-hak muslim. Silakan Bunda Vivi, dibaca saja. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, izinkan saya membacakan hadis ke-35 dari hadis Arba'in, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah saling mendengki, janganlah saling tanajusi atau menyakiti dalam jual beli, janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi atau mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya,
jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zolim, menyantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu, di sini beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Jika seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Berikut saya akan membacakan sedikit keterangan hadis di atas. Menurut alim ulama, hasad adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat itu bisa berupa nikmat harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya. Kemudian, la tanajasusu. Janganlah melakukan najisi, yaitu sengaja membuat harga barang naik, padahal ia tidak bermaksud membelinya. Najisi ini ingin memberikan mudarat pada pembeli, atau memberi manfaat pada penjual, atau bisa kedua-duanya sekaligus. Kemudian, la tabaghadu. Janganlah saling membenci, yaitu jangan sampai membuat sebab-sebab benci itu muncul. Kemudian, la tadabaru. Janganlah saling membelakangi. Maksudnya, jangan saling membelakangi, yaitu memboikot atau mendiamkan. Bisa dengan hati, bisa dengan badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yabi badkum ala bayyi badin. Janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Misalnya, ada yang membeli suatu barang pada penjual pertama dengan harga Rp100.000. Lalu ada penjual kedua yang datang dan menawarkan lagi. Saya bisa beri dengan barang yang sama hanya Rp70.000. Ini namanya menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadahi ihwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Alim ulama mengatakan, sudah dimaklumi bersama bahwa namanya saudara itu, ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. La yazlimuhu. Janganlah berbuat zolim dalam hal harta, darah, kehormatan, dan yang lainnya. La yahzuluhu. Janganlah membiarkan tanpa ditolong atau ditelantarkan. Misalnya, seseorang melihat ada yang dizolimi, sedang berdebat dengan orang yang menzoliminya. Jika ada yang mendukung orang yang menzolimi tanpa membela orang yang dizolimi seperti itu namanya ditelantarkan. Yang wajib dilakukan adalah menolong orang yang dizolimi tadi. La yahzibuhu. Janganlah berbuat dusta dengan ucapan ataupun perbuatan. Dan yang terakhir, la yahqiruhu. Janganlah merendahkan muslim yang lain. Nah, faedah dari hadis ke-35 adalah yang pertama, Islam mengajarkan untuk menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Kedua, Islam melarang hasad, walaupun hanya dari satu pihak saja. Najisi, menaikkan harga barang lalu memudaratkan penjual atau memberikan manfaat pada pembeli. Saling benci, saling membelakangi atau mendiamkan. Menjual di atas jualan saudaranya. Menzolimi, enggan menolong atau menelantarkan. Merendahkan,
mengabarkan berita bohong, merampas harta, darah, hingga kehormatan orang lain. Ketiga, hadis ini menganjurkan kaum muslimin untuk saling mencintai. Hadis menyebutkan larangan saling membenci. Itulah tekstualnya. Sebaliknya, secara mafhum kita dianjurkan untuk saling mencintai. Keempat, larangan menjual di atas jualan saudaranya. Berlaku saat hiyar dan ba'da hiyar. Hiyar adalah memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Kelima, wajib mewujudkan persaudaraan seiman. Bentuk mewujudkan persaudaraan adalah dengan saling memberi hadiah, berkumpul dalam ibadah secara berjamaah, seperti kegiatan kita saat ini. Kemudian, yang keenam, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesama Muslim itu bersaudara, beliau menjelaskan pula bagaimana seharusnya seorang Muslim pada saudaranya. Ketujuh, ajaran Islam datang untuk menjaga atau menyelamatkan darah, harta, dan juga kehormatan. Kedelapan, tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang Muslim. Kita tidak boleh menggibah yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan tentang gibah dengan membicarakan aib saudara kita di saat ia tidak ada bersama kita. Bila ia hadir, membicarakan kejelekannya disebut dengan mencela, bukan lagi menggibah. Kemudian, yang terakhir, yang kesembilan, tidak boleh menelantarkan sesama Muslim. Berarti kita tidak diperintahkan untuk menolong mereka. Bahkan kita diperintahkan menolong orang yang dizolimi dan juga menolong orang yang berbuat zolim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena banyak kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan dari perkataan yang saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hadis tentang muamalah ya, jual beli, kemudian ukhuwah ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari hadis tersebut. Selanjutnya, yang sesingkat-singkatnya kepada Pak Salim, disilahkan. Pak Salim. Pak Salim. Cek sound. Oh iya, sudah ada, jelas terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi anis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, pejuang subuh, sahabat aku sabab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan untuk ngaji dasar, yaitu memasuki halaman ke-24 dari jilid 2. Mohon Kang Asep, halaman 24 jilid kedua dari metode Iqra. Iqra. Gurunya banyak, muridnya satu. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah hilang.